Saya menyoroti beliau, saya lihat, riwayat beliau, lihat pengalaman beliau, Masya Allah sekali. Tapi juga tidak mengarah untuk menjadi politisi. Mhm. Memperoleh pendidikan, ya unsela jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Unsela dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Relo Talks, ruang inspirasi dan berbagi cerita penuh makna. Bersama saya Selvia Damayanti. Tema kita hari ini adalah muda, mengabdi, dan menginspirasi. Dalam semangat Hari Pahlawan 10 November, kita diingatkan bahwa menjadi pahlawan masa kini tidak harus berjuang maju ke medan perang, tapi bisa juga melalui karya, dedikasi, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, episode kali ini kita sangat beruntung karena kehadiran sosok muda yang luar biasa dan inspiratif, Ibu Widya Ningsih SHMH, Wakil Bupati Lahat, yang juga merupakan Wakil Bupati perempuan pertama di Kabupaten Lahat. Beliau adalah contoh nyata ya, bahwa kepemimpinan itu tidak mengenal usia maupun gender. Kita akan berbincang santai mengenai perjalanan beliau, semangat kepemimpinannya, serta makna menjadi pahlawan masa kini. Selamat datang Ibu. Selamat datang, Selamat Mbak. pagi. Selamat pagi. Oke, selamat datang di podcast Sereo Talks. Ya. Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa hari Luar ini ya, biasa. semangat pagi ya. Harus semangat. Oke, Ibu Widya, Ya. Ibu kan merupakan wakil bupati pertama, Ya. perempuan pertama di Kabupaten Lahat. Bisa nggak Ibu ceritakan sedikit bagaimana perjalanan Ibu hingga akhirnya terjun ke dunia politik, lalu dipercaya menjadi wakil bupati Kabupaten Lahat? Pengalaman yang panjang atau pendek? Boleh semua ini, Boleh mau ya. panjang pendek, oke, Seperti ini silakan. pertanyaan pertama, tapi sepertinya waktu yang paling banyak ini karena menceritakan tentang Betul, pengalaman. betul. Jadi tadi kalau Mbak Selvi berbicara tentang pengalaman sebetulnya sangat luas ya. Jadi saya tidak disangka-sangka juga sebetulnya menjadi wakil bupati di periode sekarang. Kalau kita tarik dari belakang, semenjak lulus sekolah itu memang saya ini Mbak sangat senang yang namanya berbicara. Bahkan dalam forum-forum sekolah. Tapi juga tidak mengarah untuk menjadi politisi. Artinya ya tidak tahu kenapa jati diri saya itu senang yang namanya berbicara, apalagi berbicara dengan teman maupun forum dan juga masyarakat. Jadi tamat SMA sebetulnya cita-cita tuh mau menjadi dokter. Mau menjadi dokter. Terinspirasi juga dari beberapa dokter yang sukses. Kakak saya juga seperti itu kan. Jadi di dalam diri saya tidak ada pilihan lain selain menjadi dokter. Jadi tamat SMA berjuang keras nih untuk menjadi dokter. Tetapi itulah Allah tuh memberikan cita-cita itu bukan yang kita inginkan. Ya, betul. Tetapi apa yang kita butuhkan seperti itu. Ingin menjadi dokter, tes sana tes sini, ada beberapa kesalahan, tidak lulus, beberapa kesedihan ya. Tidak ada yang namanya kesuksesan pada saat itu karena tes berapa kali gagal seperti itu. Ingin menjadi dokter. Terus sempat tes polisi juga Pak. Oh gitu, abdi negara ya. Karena yang namanya tidak lulus dokter, coba deh tes polisi. Nggak lulus juga. Nggak lulus juga. Kok bilang sama Tuhan nih kok gini ya perjalanannya. Nggak mulus seperti orang-orang yang langsung tes tiba-tiba lulus. Terus berpikir positif, aku mengkaji diri aku nih. Aku nih suka ngomong. Dokter udah nggak lulus. Lain-lain udah nggak lulus. Apa sih kira-kira kalau mau kuliah tuh di jurusan apa gitu kan. Ternyata yang paling masuk itu cuma hukum Mbak. Karena lebih banyak berbicara. Iya, betul, itu, kan. betul. Jadi pas itu pendaftaran kan banyak tuh pendaftaran beberapa jurusan. Ada ekonomi, teknik, hukum. Sepertinya yang match dengan kepribadian aku cuma hukum. Karena aku senang berbicara. Jadi dipilihlah waktu itu hukum. Saya jalani dengan sungguh-sungguh. Dan memang klop dengan diriku. Karena senang berbicara tadi. Saya jalani dengan serius. Ilmunya dapat.
3,5 tahun lulus lah menjadi sarjana hukum. Merasa belum puas dengan pendidikan karena serius menjalani, jadi menimba ilmu itu kan tidak kenal waktu dan usia. Ingin melanjutkan ke S2 walaupun waktu itu banyak sekali kegiatan di luar kan gitu. S2 saya daftar dan alhamdulillah lulus juga tepat waktu. Setelah daftar S2 ada kontestasi demokrasi, yaitu pemilihan legislatif atau pileg. Saya yakin nih, insya Allah saya yakin dengan bekal pendidikan itu kan senjata paling ampuh loh dari berbagai aspek, karena kita sudah ada bekal dari diri sendiri. Waktu itu kampanye inilah kita diuji bagaimana kita bisa menempatkan posisi kita di masyarakat, bisa mengambil hati dan kepercayaan masyarakat lewat omongan dan juga kata-kata kita. Public speaking itu seni dalam berpikir, diutarakan lewat berbicara. Berarti kan sebelum berbicara harus berpikir dulu nih kata-kata kita. Jadi setelah saya menyampaikan gagasan, ide, dan juga pemahamannya, yang penting kampanye itu memintarkan, memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat. Apa nih fungsi DPR tuh apa sih? Fungsi DPR tuh ada 3 loh ibu-ibu. Kalau kita kaum ibu-ibu, terutama ibu-ibu lah yang sudah lanjut usia tidak tahu mbak, apa sih tugas DPR itu? Apakah sama seperti bupati? Jadi di situ saya mengkampanyekan yang memang memberikan pengetahuan dengan masyarakat. Ibu-ibu, fungsi DPR tuh ini loh. Kalau saya terpilih jadi DPR, kewenangan saya itu seperti ini bu. Bisa memperjuangkan, bisa menyuarakan kan gitu, bisa membahas anggaran dan lain-lain. Alhamdulillah waktu itu 2019 saya terpilih dari Dapil 2 mbak, Dapil Merapi, dengan suara terbesar secara pribadi. Dengan suara terbesar waktu itu umur saya 23 tahun. 23 tahun, mungkin kalau kategorinya saya yang paling muda. Jadi DPR yang termuda lah di 2019. Saya jalani dengan penuh semangat dan bersungguh-sungguh. Nah, dan itu masuk ke diri saya. Disitulah saya memulai karir politik saya. Saya memahami bagaimana dunia politik yang penuh dengan tantangan. Terus di 2024 untuk periode kedua, dijalani 2019-2024 dengan penuh sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian. Karena di zaman sekarang ini berpolitik ini tidak seperti zaman dulu. Tantangannya lebih banyak, apalagi di era digitalisasi. Kita salah memberikan kebijakan ke masyarakat itu akan berdampak yang sangat besar kepada diri kita. Jadi harus benar-benar waspada dan hati-hati dalam memberikan pemahaman maupun dalam memberikan kebijakan. 2024 saya mencalonkan diri lagi untuk periode kedua. Alhamdulillah diberikan amanah lagi dengan masyarakat. Kita memberikan materi lagi dan masyarakat bagaimana periode pertama, pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan seperti itu kan. Periode kedua itu malah lebih mudah ya. Karena kita sudah ada modal di periode pertama dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat seperti itu. Periode kedua alhamdulillah lulus. Nah, inilah pertanyaan Mbak tadi, kesimpulan pertanyaan Mbak tadi. Bagaimana kok bisa terjun menjadi wakil bupati? Jadi di 2024 itu Mbak, saya terpilih kan untuk periode kedua. Sepertinya tidak akan mengarah menjadi wakil bupati karena sudah menjadi anggota DPR kan. Tetapi hati saya ini mas semangat untuk lebih tinggi. Karena saya lebih memahami legislatif ini tidak bisa memberikan keputusan. Legislatif ini fungsinya budgeting, controlling, dan legislasi. Tidak bisa dia memberikan kebijakan. Aku tuh pengennya masyarakat aku tuh seperti ini. Aku pengen ada beasiswa di masyarakat untuk menjembatani masalah pendidikan. Tidak bisa kalau di legislatif. Kontribusi kita lebih itu di eksekutif. Karena kita bisa memberikan program yang memang dari hati kita untuk masyarakat. Jadi namanya eksekutif, berarti kan eksekutor. Nah, jadi aku pengennya ada bantuan untuk unit usaha, pengennya pendidikan, ya di eksekutif bukan di legislatif. Membaca keadaan peta politik waktu itu di 2024, kita kan namanya orang yang berpolitik harus membaca peta dan strategi. Kira-kira saya dapat nggak nih
jadi wakil bupati. Kalau seandainya saya mencalonkan diri, dengan melihat peta politik 2024, seperti saya dapat nih kalau jadi wakil bupati. Kalau jadi bupati pun insya Allah dapat. Cuman saya bingung nih pasangannya siapa waktu itu. Iya. Karena belum ada pasangan Iya. ya. Pengennya sebetulnya Mbak menjadi wakil bupati memang. Iya. Karena kenapa? Karena mungkin dari segi pengalaman, dari segi memutuskan, saya belum bisa menjadi bupati. Iya. Karena butuh banyak pengalaman yang ingin saya kaji lagi. Jadi saya menyoroti satu tokoh nih. Ialah Pak Bupati sekarang, Pak Bursa Sarmuji. Iya. Awalnya di Pak Bursa pernah calon kan, tapi ya qadarullah belum bagian Pak Bursa pada saat itu. Saya menyoroti beliau, saya lihat riwayat beliau, lihat pengalaman beliau. Masya Allah sekali, sepertinya ini nih tokoh yang memang cocok untuk membangun Kabupaten Lahat. Pak Bursa itu saya mengajak, bukan beliau yang mengajak saya Mbak. Saya mengajak beliau. Saya datang ke Jakarta menawari beliau. Beliau pun tidak ingin calon waktu itu, karena udahlah usia juga. Tapi niat membangun itu masih bergelora dari 2018, masih sama, masih konsisten menata kota, membangun desa. Jadi setelah rundingan, membaca strategi dan peta politik, akhirnya kata Pak Bupati, awak aja yang jadi bupati, saya yang jadi wakil katanya. Karena saya yang mengajak beliau. Oh enggak, saya manggilnya Uwa. Nah, karena terpaut 33 tahun umur saya dengan beliau. Bisa jadi mamang, bisa jadi kakek, bisa jadi bapak kan, dengan Pak Bupati. Jadi beliau mengatakan awak aja yang jadi bupati, saya jadi wakil. Enggak lah Uwa, karena saya butuh pengalaman Uwa, butuh bimbingan Uwa. Jadi saya jadi calon wakil, Uwa yang jadi calon bupati. Oke, sudah sepakat ya waktu itu. Bismillah mencalonkan diri. Ingat sekali waktu itu pendaftarannya di bulan Agustus. Bulan Agustus, 2 bulan yang lewat berarti ya. Ini berarti udah setahun Mbak. Iya, setahun 2 bulan ya. Setahun 2 bulan. Aku berkenalan lah dengan Pak Bupati. Bismillah, pendaftaran. Oh itu waktu pendaftaran itu ramai sekali Mbak. Luar biasa antusias masyarakat mendukung. Dan di situ kita semakin yakin Mbak, bahwa niat kita itu dapat realisasi. Yang penting kan niat Mbak. Betul. Kita ini untuk menjadi bupati atau wakil bupati, apa sih niat kita ini? Apa target kita ke depan? Tidak bisa kita mengikuti air yang mengalir. Harus ada target. Kita susun visi misi kita, slogan kita, tagline kita. Bismillah daftar, ngambil nomor urut, kampanye. Nah di kampanye inilah masa yang menurut saya paling krusial ya, karena meyakinkan masyarakat untuk bisa memilih kita. Kita menjual program yang memang betul-betul bukan sekedar jualan yang sudah itu dilupakan. Kita merealisasikan bagaimana nih kalau kita udah terpilih nanti. Jadi jangan mengobral janji saja Mbak. Betul. Saya tidak ingin. Saya sepakat sepemahaman dengan Pak Bupati bahwa memang yang urgent ini apa nih di Lahat. Kita jual dengan masyarakat, kita promosikan dengan masyarakat. Apa nih kira-kira yang penting untuk dibangun di era sekarang di Kabupaten Lahat ini. Alhamdulillah dengan pengalaman, dengan tokoh Pak Bursa juga, kita dapat mengambil hati masyarakat. Di tanggal 27 November tahun kemarin kita terpilih dengan 46%. Selisihnya itu 16% atau 11%, saya lupa. Dengan ranking kedua suara kita ya. Jadi sebetulnya Mbak Selfie, saya sudah pede sekali Mbak. Dari awal akan menang. Tinggal Allah Subhanahu wa taala meridhoi atau tidak. Karena kenapa? Karena niat kita yang baik, seperti itu. Tinggal Allah, dan saya pede, tidak ada keraguan sedikit pun di diri saya. Tidak tahu tapi kalau di diri Pak Bupati. Tapi saya diskusi dengan Pak Bupati, yakin juga Pak Bupati akan menang. Walaupun pergerakan kita Mbak dari bulan Agustus, September, Oktober, cuma 2 bulan, 3 bulan lah. 3 bulan loh persiapan kita, luar biasa. 3 bulan untuk mengambil hati masyarakat, meyakinkan masyarakat kalau kita itu mampu membangun Kabupaten Lahat. Alhamdulillah setelah 27 November kita terpilih, melewati masa-masa yang genting, lega rasanya. Tetapi ternyata bukan langsung terpilih dan dilantik. Ada lagi beberapa tantangan, seperti ada banyak aduan. Yang gak apa-apa lah, kita hormati. Namanya juga proses hukum seperti itu kan. Tetapi kita tetap optimis bahwa niat kita baik, insya Allah segala sesuatu dilancarkan, dimudahkan Allah.
Jadi setiap sholat berdoa. Kalau memang bukan bagian ya lepaskan saja. Tapi niat kita ingin membangun, niat kita bersih untuk supaya Lahat lebih maju seperti itu. Jadi inilah ceritanya. Saya menjadi wakil bupati Kabupaten Lahat sampai saat ini, tidak lain dan tidak bukan saya ingin mengabdikan diri saya sepenuhnya untuk masyarakat. Supaya apa harapannya? Supaya nanti dikenang oleh anak cucu bahwa Lahat ini punya bupati dan wakil bupati yang meninggalkan warisan yang baik. Itu harapannya 5 tahun dan tahun-tahun selanjutnya. Itu Mbak Selvi. Itu udah panjang nih. Oke, jadi intinya itu adalah diimbangi dengan niat yang ikhlas tadi ya Mbak ya, serta dengan roadmap yang pasti, target yang pasti. Oleh sebab itu, alhamdulillah terpilih ya, dipercaya masyarakat untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Lahat ini. Oke Bu, jadi tadi kan kita berbicara tentang tantangan menjadinya ya, perjalanan menjadinya. Kalau tantangan terbesar yang Ibu rasakan saat ini, saat menjabat pada saat ini, karena kan Ibu sebagai perempuan di posisi strategis di pemerintahan Kabupaten Lahat, Ibu. Sebetulnya Mbak Selvi, kalau setiap pekerjaan itu pasti ada tantangan. Mbak Selvi pun jadi host ada tantangan kan. Betul. Harus menghafal materi, harus menguasai, mendalami. Apalagi saya selaku wakil bupati. Berarti kan pemimpin daerah ya, wakil pemimpin daerah. Tentunya banyak sekali tantangan di era sekarang. Kalau era dulu Mbak, mungkin saya sampaikan tadi, tidak terlalu banyak tantangannya. Kalau era digitalisasi ini, kita lihat saja sekarang, berita dari timur kita cepat nyampenya. Apalagi kita seperti itu kan. Jadi yang menjadi tantangan sekarang Mbak di era digital ini, bagaimana kita bisa mengelola Mbak. Mengelola emosi kita. Kita berbicara di muka umum dengan baik. Belum lagi tantangan keluarga. Saya harus membagi waktu dengan suami, dengan anak dan keluarga di sela-sela kesibukan yang mengabdikan diri saya kepada masyarakat. Jadi kalau Mbak Selvi bertanya tantangan itu ya complicated, rumit seperti itu. Tapi semaksimal mungkin saya memastikan bahwa Lahat ini akan lebih baik. Itu saja. Kesimpulannya saya memastikan Lahat ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi tantangannya waktu dan juga bagaimana kita bisa di era sekarang meyakinkan masyarakat nih. Dan juga tantangannya itu berbicara dengan baik di muka umum. Jangan sampai krisis kepercayaan oleh masyarakat di pemimpin daerah. Kita harus memang mempunyai rasa empati Mbak, dengan masyarakat. Tidak boleh kita apatis. Apa yang dibutuhkan masyarakat kita dengarkan. Sebetulnya masyarakat itu Mbak tidak ingin juga Mbak diputuskan saat itu juga mengerti seperti itu kan. Masalah ini tidak bisa diputuskan saat ini, butuh waktu. Tetapi dengan adanya kontribusi kita dekat dan masyarakat, memahami hati masyarakat, itu sudah lebih cukup. Sudah lebih dari cukup untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi itu sih tantangannya Mbak di era sekarang. Iya betul. Jadi kalau berbicara tentang tantangan di bidang teknologi memang harus sangat berhati-hati sekali. Karena apa-apa orang sekarang sukanya diterima mentah-mentah. Viral belum apa-apa. Terus berita-berita yang benar-benar kita harus kaji dulu. Ini benar nggak nih? Apakah video ini adalah sebuah potongan-potongan yang nantinya menjadi hoax di masyarakat gitu. Sebenarnya kalau teknologi berarti tantangan secara menyeluruh di berbagai aspek sebenarnya ya Bu ya. Oke. Tanggal 10 November kita kan memperingati Hari Pahlawannya ini ya. Nah menurut Ibu apa sih makna pahlawan di era modern ini? Perjuangan juga Mbak. Perjuangan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Itulah makna. Kalau seperti yang Mbak Selvi sampaikan di awal, kepahlawan dulu kan angkat senjata nih. Berperang untuk kemerdekaan. Sekarang pahlawan di era sekarang berperang untuk kemiskinan. Jadi jangan sampai, kalau setidaknya mengurangi angka kemiskinan di Lahat, meningkatkan angka kesejahteraan di Lahat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah. Jadi pahlawan itu yang melanjutkan dan memerangi, bukan senjata ya, memerangi angka-angka kemiskinan di Lahat, angka-angka putus sekolah di Lahat, sehingga dapat sejahtera dan makmur. Itu makna pahlawan. Jadi kita bersyukur Mbak Selvi. Di zaman sekarang kita cuma melanjutkan. Kalau dulu orang pakai bambu runcing, kalau dulu orang pakai senjata, perang gitu ya Bu ya. Perang angkat senjata. Apa yang dikorbankan? Ya nyawa. Kalau sekarang kita melanjutkan
adanya Mbak Selfie Mhm. sekarang dan seluruh kru ini karena pahlawan di masa lalu. Jadi kita sebagai generasi muda harus berpikir lebih baik seperti Mhm. itu. Bagaimana supaya daerah Kabupaten Lahat ini kemiskinannya turun, Mhm. tingkat kesejahteraannya naik, Mhm. pertumbuhan ekonominya naik, Mhm. indeks pembangunan manusianya naik. Sehingga itulah makna pahlawan yang sesungguhnya. Melanjutkan dan juga meninggalkan warisan yang baik Mhm. terhadap anak cucu kita. Kita harus meninggalkan kesejahteraan Mhm. untuk supaya bisa dinikmati anak cucu kita untuk ke depan. Seperti itu. Itu makna Oke. pahlawan. Oke. Jadi kita itu hanya melanjutkan. Ya, Iya, melanjutkan. betul. Oke, Ibu. Kalau dalam konteks pemerintahan nih, Ibu, Ya. bagaimana Ibu menerjemahkan nilai-nilai kepahlawanan tersebut dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari Ibu sebagai wakil bupati? Sama ya, lebih kurang sama. Mhm. Jadi sebagai wakil bupati apalagi ini perempuan. Mhm. Tentunya tantangan yang luar biasa juga, Mbak, Mhm. untuk menjadi pemimpin daerah. Perempuan ini sebetulnya, Mbak, di era sekarang ini sudah maju ya. Mhm. Pemikiran-pemikiran perempuan ini sudah maju. Ketimpangan gender tidak lagi dipermasalahkan di zaman sekarang. Karena apa ya? Pemikiran masyarakatnya sudah maju. Nah, tetapi memang tantangannya banyak sekali. Kita yang tadi membagi waktu dengan keluarga, menjadi istri, menjadi ibu kan. Belum lagi krisis kepercayaan masyarakat juga masih ada, Mbak, dengan Betul. perempuan ini. Betul. Jadi perempuan dianggap hanya di dapur, di Mhm. sumur, dan di kasur. Seperti itu kan. Betul, Padahal betul. perempuan itu lebih dari itu. Bahkan sekarang menteri-menteri banyak kok dari perempuan. Betul. Kayak gitu kan. Jadi pahlawan dalam arti menjadi pemerintahan itu ya berkontribusi tadi untuk masyarakat. Kita membuktikan nih bahwa perempuan itu bisa loh Betul. duduk sama rendah, berdiri Sama sama tinggi tinggi. dengan kaum laki-laki. Betul. Tetapi memang tidak menyalahi kodrat. Kodrat kita tetap menjadi madrasah untuk anak-anak kita, Betul. menjadi panutan untuk anak-anak kita, menjadi tenaga pendidik baik di dalam keluarga maupun saya sebagai wakil bupati memberikan pemahaman untuk anak-anak di luar konteks keluarga. Berarti kan pahlawan untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu. Jadi cakupannya luas sekali. Mhm. Kalau memaknai pahlawan untuk pemerintahan. Mhm. Perempuan itu merupakan subjek, Mhm. bukan objek ya. Subjek dalam pembangunan nasional. Mhm. Saya yakin loh. Saya yakin dengan adanya perempuan ini dapat merubah Kabupaten Lahat ini menjadi lebih baik, Mbak. Karena Betul. kenapa? Rasa empati perempuan itu sangat tinggi. Mhm. Sangat tinggi, terutama untuk kaum-kaum yang sejajar, kaum perempuan, anak-anak gitu kan. Jadi memiliki rasa empati yang luar biasa. Mungkin kalau laki-laki juga ada rasa empatinya, Mhm. tetapi tidak ditunjukkan, Mbak. Betul. Tidak ditunjukkan Mhm. seperti kita perempuan. Mhm. Kita kaum ibu ini mempunyai rasa empati yang lebih besar dibanding kaum laki-laki Mhm. seperti itu. Jadi itu, Mhm. Mbak Selfie. Oke. Saya yakin dengan kepemimpinan perempuan, Mhm. apalagi sekarang saya mengumpulkan pengalaman seperti itu Mhm. kan. Mhm. Pengalaman, saya belajar dari Pak Bupati ini. Terkadang tantangannya juga, Mbak, kita perempuan dan muda ini sulit mengambil keputusan. Mhm. Betul, betul. Dengan adanya kita pengalaman, dibimbing oleh Pak Bupati, Pak Bursa selaku tokoh nasional, insya Allah tepat mengambil kebijakan untuk Kabupaten Lahat. Mhm. Terkadang saya juga menyadari, saya sebagai perempuan dan juga muda ini, sepertinya perlu diskusi yang lebih matang untuk Mhm. mengambil keputusan, supaya kebijakan kami berpihak kepada masyarakat. Alhamdulillah, saya dituntun, dibimbing oleh Pak Bupati, sehingga 10 bulan kepemimpinan kami ini, Mbak, saya tetap bisa bekerja sama dan sudah memberikan menurut saya yang luar biasa untuk Kabupaten Lahat, Mhm. Mbak. Beasiswa kita sudah jalan, Ya. Mhm. bantuan unit usaha kita sudah jalan. Mhm. Sebentar lagi juga kita lagi menggodok jalan hauling, Mbak, Mhm. untuk masyarakat Merapi area dan Oke. cakupannya masyarakat luas biar tidak ada isu sosial mengenai kemacetan lagi kan. Dan banyak lagi program-program yang lain yang telah kita Oke. berikan. Penataan kota sedang berlangsung. Mhm. Pembangunan sudah proses sekarang, jalan-jalan dan lain-lain. Oke. Itu kontribusi. Oke, luar biasa sekali ya, Ibu ya. Nah, Ibu, ini kan untuk menjadi pemimpin muda sudah pasti dibutuhkan semangat dan Ya. keberanian ya, Ibu ya. Apa pesan Ibu bagi anak-anak muda Kabupaten Lahat agar tidak takut mengambil peran dan tanggung jawab di masyarakat luas? Jadi semangat untuk anak-anak muda itu tentunya, Mbak, tetap
dan terus belajar. Mhm. Belajar itu, pendidikan itu ada dua, Mbak. Yang pertama, pendidikan untuk karakter diri sendiri. Mhm. Biasanya pendidikan ini dimulai dari kita lahir. Mhm. Orang tua kita memberikan, oh ini sopan santun, adab, dan lain. Mhm. Itu pendidikan karakter. Pendidikan yang kedua itu pendidikan umum. Mhm. Pendidikan yang kita pelajari dari bangku sekolah Mhm. sampai sekarang. Mhm. Pengalaman dan lain-lain. Mhm. Karakter kita sudah terbentuk, pengetahuan kita sudah ada. Nah inilah semangat dan bekal kita untuk ke depan. Seperti yang saya rasakan. Mhm. Saya dilajari untuk berkarakter dengan orang tua saya, dikembangkan melalui ilmu sekolah. Seperti itu. Ilmu pengetahuan. Yaitu pengalaman, berorganisasi. Jadi untuk anak-anak muda, adik-adik yang ada terkhusus di Kabupaten Lahat, tetap semangat, tetap menimba ilmu, pendidikan, bukan cuman mendapat ijazah, tetapi pendidikan itu dibawa, Mbak, sampai ke hati, untuk apa? Untuk direalisasikan manfaatnya kepada masyarakat. Tidak perlu menjadi wakil bupati, maupun yang lain untuk memberikan kontribusi, tetapi menjadi manusia yang baik saja untuk memberikan kontribusi. Jadi untuk anak-anak generasi muda ya. Generasi muda ini agent of change, agen perubahan. Makanya kata Bung Karno, berikan aku 100 orang tua, 1000 orang tua, akan aku cabut semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, tetap akan kugoncangkan dunia. Berarti kan pemuda ini sangat-sangat menentukan arah kebijakan negara-negara, terutama negara Indonesia, Mbak. Betul. Jadi tetap semangat, tetap memberikan kontribusi, tetap memprioritaskan pendidikan untuk bekal kita ke depan. Pendidikan merupakan senjata untuk merubah dunia. Oke. Pendidikan merubah cakrawala kita. Pendidikan merubah pola pikir kita. Oke. Untuk apa sarjana katanya, nganggur gitu. Tetapi dengan kita memperoleh pendidikan, pola pikir kita akan berubah. Betul, Dibanding orang yang belum memperoleh Betul. pendidikan. Betul. Seperti Universitas Sri Srelo Lahat. Lahat, Unsela. Memberikan pendidikan dan pemahaman untuk anak-anak, terkhusus juga anak-anak Kabupaten Lahat di sini. Oke, jadi yang bisa saya petik adalah bahwasanya pendidikan itu adalah pondasi dasar. Betul. Yang kita ambil itu adalah bukan di ujungnya, tapi adalah prosesnya. Bagaimana proses itu kita serap ya, kita serap dengan Ya. baik sehingga nanti kita bisa berguna. Setidaknya bagi diri kita sendiri dulu ya, Betul. Bu. Nanti kalau di diri kita udah oke, kita akan bermanfaat bagi Ya. masyarakat luas. Oke, Ibu. Universitas Sri Lahat, Ibu sebagai kampus kebanggaan daerah terus berupaya ya, Bu ya, melahirkan generasi yang cerdas, kreatif dan berakhlak. Menurut Ibu seberapa penting peran pendidikan tinggi lokal seperti Unsela ini dalam membentuk sumber daya manusia untuk nantinya bisa membangun Kabupaten Lahat? Sangat penting sekali, Mbak. Di era sekarang ini kan kalau ekonominya yang susah, Mbak, kalau ekonominya yang menengah, mungkin bisa untuk kuliah di luar. Di luar Lahat, bahkan luar negeri kan, luar provinsi. Betul. Tetapi untuk anak-anak yang katakanlah ekonominya menengah ke bawah, tetapi ingin memperoleh pendidikan, ya Unsela jawaban. Artinya, kontribusi Unsela untuk SDM unggul itu sangat penting. 2045 kata Pak Presiden, Indonesia harus menjadi Indonesia emas. Dan jadi Unsela harapannya berkontribusi untuk 2045. Dari kapan? Ya mulai dari sekarang. Betul. Untuk apa? Memberikan pelajaran yang baik sesuai dengan bidang-bidang ilmu, prodi-prodinya. Untuk apa? Dibekali anak-anak Lahat di masa-masa yang akan datang. 2045, insya Allah bukan tidak mungkin Indonesia menjadi Indonesia emas. Dengan banyaknya lembaga pendidikan termasuk Unsela sebagai lembaga pendidikan lokal nih, Kabupaten Lahat yang kita banggakan. Jadi Unsela ini kampus yang kita banggakan juga. Karena apa? Bisa memberikan pendidikan untuk masyarakat lokal, terutama juga masyarakat yang mungkin tidak bisa untuk menggapai universitas dari luar daerah, luar provinsi maupun luar negeri, Mbak. Oke. Seperti itu. Oke, jadi untuk program-programnya kalau dari pemerintah itu ada Beladas, Bu ya? Ya, Beladas. Iya, Beladas itu program pemerintah. Kalau di Unsela sendiri itu juga punya namanya Berseri, Bu. Oh, Ya, jadi punya beasiswa juga ya? Srelo Inspiratif. Itu tahun pertama juga, Bu. Jadi digagas oleh ketua yayasan kita, Bapak almarhum Pak Fahri. Pak Fahri ya. Iya, jadi kita juga punya Berseri. Jadi untuk masyarakat juga kalau ya kalau nggak keluar di Lahat aja gitu bersama betul. Unsela ya, karena kita juga ada program Berseri tersebut. Ibu boleh dong sampaikan pesan atau ajakan untuk anak-anak muda di Kabupaten Lahat agar semangat melanjutkan pendidikan khususnya itu ke Universitas Sri Lahat.
Ya, jadi untuk adik-adik, anak-anak muda khususnya ya yang masih sekolah SMA yang akan melanjutkan kuliah. Menurut saya pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu dasar, pondasi kita dalam berkehidupan. Pendidikan agama, pendidikan umum dan lain-lain. Jadi kalau namanya pondasi, berarti itu menjadi dasar kita, menjadi basic kita untuk melanjutkan ke taraf kehidupan ke depan. Pendidikan bukan cuma memberikan pelajaran untuk diri sendiri, tapi dipergunakan dalam segala aspek, termasuk pengentasan kemiskinan. Bagaimana hubungan pendidikan dengan pengentasan kemiskinan? Kalau orang memperoleh pendidikan, insya Allah pola pikir dia akan berubah, sehingga dia akan maju nanti ke depan. Itulah Betul. makanya pendidikan itu dapat pengentasan kemiskinan. Itu hubungannya. Oke. Jadi untuk adik-adik Kabupaten Lahat ini, jangan sesekali tidak bisa memperoleh pendidikan. Kabupaten Lahat sudah menyiapkan namanya Beladas. Unsela sudah menyiapkan namanya Berseri. Seri. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak memperoleh pendidikan. Kalau dulu Lahat tidak ada, Mbak, program Iya, beasiswa. iya, betul, betul. Biasanya adanya program kementerian, Betul. mungkin ada juga provinsi. Tetapi di tahun ini pemerintah Kabupaten Lahat ada beasiswa untuk anak Lahat, namanya Beladas. Beasiswa anak Lahat jadi sarjana. Jadi untuk anak-anak yang kategori karena tidak mampu tapi berprestasi, segera hubungi pemerintah daerah, terutama di Dinsos. Karena itu peletakan OPD-nya di Dinsos. Karena anak-anak yang kurang mampu, Kurang mampu. tapi Oke. berprestasi. Kita dukung. Jangankan yang mau ke Unsela, yang mau ke UI, UGM dan lain-lain, Betul. kita support, full support. Dananya di cover oleh pemerintah. Jadi ayo memperoleh pendidikan, jangan malas-malas. Karena di zaman sekarang ini semakin banyak tantangan ke depan. Pendidikan itu sangat penting, sangat dasar. Saya sudah katakan berkali-kali. Bukan cuma mengejar sarjana, tetapi mengejar supaya pribadi lebih baik, pola pikir lebih baik. Itu. Oke, betul sekali, Bu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita mau menolak pendidikan, pendidikan, karena betul. aksesnya sekarang itu sudah makin mudah. Ditambah lagi dengan teknologi, untuk mengakses itu kan semakin mudah. Kita bisa searching beasiswa apa aja yang tersedia sekarang ini. Jadi itu sudah sangat mempermudah sekali untuk kita mengakses. Oke, terakhir Ibu. Ya. Kalau Ibu diminta mendeskripsikan satu kalimat tentang arti pengabdian, apa kata yang paling menggambarkan perjalanan Ibu saat ini? Keikhlasan. Keikhlasan. Jadi pengabdian itu perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang, yang pasti keikhlasan diri sendiri. Banyak pengorbanan, terutama keluarga dan juga masa muda. Di usia saya yang 29 tahun ini, saya menyisihkan lah, bukan menyisihkan lagi malah ya. Saya mencurahkan seluruh waktu saya untuk mengabdi kepada masyarakat, memberikan manfaat dan juga ikhlas. Berharap apa? Berharapnya nanti amal yang tidak terputus kalau saya memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat. Jadi kalau Mbak Selvi tadi mengatakan apa satu kata untuk pengabdian, yaitu keikhlasan. Ikhlas. Jadi insya Allah kalau kita ikhlas terasa mudah, Mbak. Pengabdian yang selama ini kita lakukan. Tetapi kalau kita ada satu tujuan yang ingin dicapai, apalagi tujuan itu yang tidak baik, terasa berat, Mbak. Betul. Tetapi kalau kita tujuannya baik, roadmap seperti yang Mbak katakan, target, itu akan terasa ringan. Karena kenapa? Kita menjalaninya dengan ikhlas. Betul. Ya, jadi memang keikhlasan itu sangat dibutuhkan sekali dalam pengabdian kepada masyarakat ya Ibu ya. Oke Ibu, hari ini itu sangat menginspirasi sekali. Ya, terima kasih. Saya khususnya Unsela ya Ibu ya, terima kasih banyak atas waktu, inspirasi dan semangatnya pada hari ini. Jadi dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa semangat kepahlawanan itu tidak boleh padam ya Ibu ya. Karena hidup itu dalam langkah pengabdian gitu ya, itu sudah termasuk kepahlawanan ya. Bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita berkarya, berdedikasi untuk terus bermanfaat bagi sesama. Oke, semoga kisah dan cerita inspiratif Ibu Widya pada hari ini menjadi energi positif bagi mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Lahat. Dan semoga setelah ini akan hadir tokoh-tokoh inspiratif lainnya ya Ibu. Oke, untuk Sobat Unsela, jangan lupa terus ikuti episode-episode menarik berikutnya di podcast Relo Talks. Sampai jumpa dan tetap semangat menjadi pahlawan di bidangmu masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.